Dan Yesus kembali bersama Yohanes dari Endor dan Ermasteus. Dan ia lewat dengan menyalami mereka yang sudah memadati area depan rumah-rumah kecil. Senyumnya adalah berkat. Mereka membawa kepadanya seorang laki-laki yang sudah pasti mengalami masalah mata, yang nyaris buta akibat radang mata bernanah, dan ia menyembuhkannya. Lalu giliran seorang laki-laki yang sakit malaria, yang begitu kurus kering dan kulitnya sekuning orang Cina, dan ia menyembuhkannya. Lalu seorang perempuan memohon suatu mukjizat khusus. Air susu bagi payudaranya, yang tidak menghasilkannya, dan dia memperlihatkan bayinya, yang baru beberapa hari usianya, yang kekurangan makan dan sepenuhnya merah, mungkin karena peradangan. Dia mengerang, "Lihat, kepada kami dikatakan untuk mematuhi laki-laki dan untuk memperanakan keturunan. Tetapi apakah gunanya itu jika kami melihat anak-anak kami menderita? Ini adalah anakku yang ketiga, dan aku sudah menguburkan kedua lainnya dalam kubur, sebab payudaraku yang tidak memberikan air susu. Dan yang ini pun hendak mati juga, sebab dia dilahirkan pada masa yang terik ini. Yang lainnya, bertahan hidup 10 bulan, yang satunya 6 bulan, dan membuatku menangisi mereka bahkan terlebih lama ketika mereka mati akibat masalah pencernaan. Andai aku dapat memberikan air susuku kepada mereka, maka itu tidak akan terjadi." Yesus menatap padanya dan berkata, "Anakmu akan hidup. Milikilah iman. Pulanglah dan begitu sampai di sana susuilah bayimu. Milikilah iman." Perempuan itu pergi dengan taat bersama bayinya yang malang, yang mengerang seperti seekor anak kucing, dekat dada ibunya. Akankah dia punya air susu? Tentu saja, aku katakan bahwa bayinya akan hidup, tetapi dia tidak akan pernah punya air susu, dan adalah sudah suatu mukjizat jika bayi itu hidup. Dia hampir mati kelaparan. Sebaliknya aku katakan bahwa dia akan punya air susu. Tentu saja, tidak akan. Orang-orang yang hadir memberikan pendapat-pendapat yang berbeda. Sementara itu Yesus undur diri untuk makan. Ketika ia keluar untuk berkhotbah, halayak ramai bahkan terlebih besar jumlahnya sebab kabar akan mukjizat anak laki-laki yang sakit demam, yang atasnya Yesus mengerjakan mukjizat begitu ia mendarat, sudah menyebar ke segenap penjuru kota. "Aku memberikan kepadamu damaiku supaya damaiku dapat mempersiapkanmu untuk mengerti. Adalah tidak mungkin untuk mendengarkan suara Tuhan dalam badai. Setiap kekacauan adalah gangguan bagi kebijaksanaan, yang adalah damai tenang, sebab berasal dari Allah. Kekacauan, sebaliknya, tidak berasal dari Allah, sebab kekhawatiran, kegelisahan, kebimbangan adalah karya yang jahat guna menyengsarakan anak-anak manusia dan memisahkan mereka dari Allah. Aku akan menceritakan kepadamu suatu perumpamaan supaya kamu dapat mengerti ajaranku dengan lebih jelas. Seorang petani punya banyak pepohon di ladang-ladangnya dan banyak pohon anggur yang menghasilkan buah berlimpah. Di antaranya ada sebuah pohon dengan kualitas istimewa yang sangat dibanggakannya. Suatu tahun, pohon anggur itu menghasilkan banyak dedaunan namun sedikit buah anggur. Seorang teman berkata kepada si petani, "Itu sebab kau tidak cukup memangkasnya." Tahun berikutnya petani itu memangkasnya dengan jauh terlebih banyak. Pohon anggur itu hanya bertunas sedikit dan menghasilkan lebih sedikit buah anggur. Seorang teman lain mengatakan padanya, "Itu sebab kau memangkasnya terlalu banyak." Tahun ketiga si petani membiarkannya saja. Pohon anggur itu tidak menghasilkan buah anggur sama sekali. Hanya sedikit dedaunan yang berkerut-kerut, diselimuti penyakit. Teman ketiga mengatakan, "Pohon itu akan mati sebab tanahnya tidak baik." "Bakarlah." "Kenapa? Itu adalah tanah yang sama seperti yang ditumbuhi tanaman-tanaman lainnya dan aku merawatnya tepat sama seperti yang aku lakukan terhadap yang lainnya." Sebelumnya, dia sangat subur. Temannya angkat bahu dan pergi. Seorang pengelana yang tak dikenal lewat dan berhenti untuk menatap pada si petani yang dengan murung bersandar pada pohon anggurnya yang malang. "Ada apa?" dia bertanya. "Seorang meninggal dalam keluargamu?" "Tidak. Tetapi pohon anggur ini, yang dulu begitu aku sayangi, hampir mati. Dia tak lagi punya getah dan tidak menghasilkan buah."
1 tahun sedikit buah, tahun berikutnya lebih sedikit, tahun ini sama sekali tidak menghasilkan apa-apa. Aku sudah melakukan semua yang mereka katakan padaku. Tetapi sia-sia belaka. Pengelana tak dikenal itu memasuki ladang dan menghampiri pohon anggur. Dia merasakan daunnya, mengambil sejumput tanah dengan tangannya, menciumnya, meremasnya dengan jemarinya, melihat pada batang pohon elem yang menopang pohon anggur. Kau harus menyingkirkan batang itu. Pohon anggur ini menjadi mandul karenanya. Tetapi batang itu adalah penopangnya selama bertahun-tahun. Katakan padaku, sobat, ketika kau menanam pohon anggur ini, seperti apakah pohon anggur dan seperti apakah batang pohon itu? Oh, suatu tunas anggur berumur 3 tahun yang indah. Aku mendapatkannya dari pohon anggur lain milikku, dan untuk membawanya kemari, aku menggali sebuah lubang yang dalam, supaya akar-akarnya tidak rusak ketika dibawa pergi dari tanah asalnya. Aku menggali sebuah lubang serupa di sini juga, bukan? Sebuah lubang yang lebih besar, supaya dia dapat segera menyesuaikan diri, dan aku mencangkul tanah sekelilingnya, guna melembutkannya, supaya akar-akarnya dapat menyebar segera, tanpa halangan. Aku menanamnya dengan sangat hati-hati, dengan menempatkan di bawahnya pupuk yang baik. Seperti kau tahu, akar-akar tumbuh kuat dengan segera jika mendapatkan makanan yang tepat. Aku tidak memberikan begitu banyak perhatian pada pohon elem itu, hanyalah sebuah pohon kecil yang ditanam di sana guna menopang tunas anggur.